Ketika suami wafat, aku diusir mertua tanpa apapun. Ayah mertua diam-diam memberiku sebuah bakpao. Di tengah lapar dan dingin, aku membelah bakpao itu dan gemetar hingga pucat pasi. Namaku Sari, lahir tahun 1992, di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah. Ibu meninggal saat aku baru berusia 15 tahun, hanya menyisakan aku dan ayah. Ayah bekerja sebagai kuli bangunan yang pergi sepanjang hari, sementara aku ikut orang membantu di warung, menjadi pelayan, mencuci piring, apa saja kulakukan. Seringkali saat pulang kerja di malam hari, melihat lampu di rumah sudah padam, aku bertanya-tanya apakah kelak aku akan memiliki sebuah rumah yang sesungguhnya, sebuah tempat di mana saat ku buka pintu, ada seseorang yang menungguku. Mungkin karena tumbuh dalam kekurangan, aku selalu mendambakan menjadi menantu di keluarga yang baik-baik, mapan, dan semakin ramai semakin baik. Kupikir, semakin ramai akan semakin hangat. Orang bilang, orang miskin sering memimpikan hal-hal sederhana, dan aku pun hanya mendambakan sebuah panggilan tulus, nak, sebuah jamuan makan di mana aku adalah anggota keluarga, bukan orang luar yang singgah. Saat aku mengenal Bagus, yang kelak menjadi suamiku, aku tidak jatuh cinta dengan perasaan menggebu-gebu seperti di film, melainkan dengan perasaan seperti menemukan tempat untuk bersandar. Keluarganya lengkap, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Rumah joglo sederhana mereka dengan atap genteng tanah liat dan halaman berlantai plesteran semen yang dinaungi pohon mangga rindang, dari luar saja sudah terasa hangat. Siapa sangka, kehangatan itu hanyalah perasaan saat memandang dari luar. Hari pernikahan kami jatuh pada akhir bulan Oktober. Cuaca cerah namun anginnya kering. Tandan-tandan bunga mangga di halaman depan seolah dicuci oleh angin musim kemarau yang bersih dan sejuk. Aku mengenakan kebaya merah, memegang buket bunga kecil, sementara jantungku berdebar kencang. Bukan karena gugup soal malam pertama, melainkan karena firasat yang samar dan sulit dijelaskan. Saat rombongan keluarga mempelai pria datang menjemput, semuanya berjalan sesuai adat. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke gerbang, aku menyadari tatapan Ibu Ratna, ibu mertuaku, bukanlah tatapan untuk seorang menantu, melainkan untuk sebuah barang yang terpaksa harus diterima. Ia mengenakan kebaya berwarna coklat tua, rambutnya disanggul rapi, raut wajahnya begitu serius hingga pohon-pohon di sekitarnya seolah ikut terdiam karena takut. Di halaman, hidangan sudah tertata rapi di atas tikar. Opor ayam kuning keemasan, nasi tumpeng dengan urap sayur yang segar, dan gorengan yang menebarkan aroma wangi. Orang-orang dewasa duduk di satu tikar, sementara anak-anak berlarian kian kemari. Namun tikar tempat Ibu Ratna duduk terasa aneh. Suasananya begitu tegang, siapapun yang duduk di dekatnya menjadi pendiam, seolah takut membuatnya marah. Baru saja aku melangkah masuk dengan hati-hati, Rina, kakak iparku, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan seperti orang sedang memeriksa barang di pasar, bukan melihat anggota keluarga. Lalu, ia sedikit menyeringai, seringai setipis silet, cukup untuk membuat punggungku terasa dingin di tengah hari yang cerah. Bagus. Pengantin priaku, berdiri beberapa langkah dari sana, memegang segelas es teh, matanya melirik sekilas ke arahku, lalu kembali berpaling. Ia tidak mendekat untuk menuntunku ke tikar, tidak bertanya apakah aku gugup. Ia hanya berdiri seperti tamu yang datang ke pesta, bukan penyelenggaranya. Aku masih mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, mungkin dia malu karena banyak orang. Namun di lubuk hatiku, mulai muncul perasaan hampa, seperti berdiri di tengah halaman tanpa tahu harus menghadap kemana. Ibu Ratna menatapku dari atas ke bawah, lalu melontarkan kalimat yang seolah menyiramku dengan sember air es. Seorang gadis miskin yang masuk ke keluarga orang harus tahu diri, jangan terlalu mendongak, nanti kepentok pintu. Aku tertegun. Para pria di tikar sebelah pun terdiam selama beberapa detik. Tawa yang tadinya riuh mendadak berhenti di udara seolah seseorang baru saja mematikan saklar. Aku tidak tahu harus tersenyum atau memberi salam, aku hanya bisa menundukkan kepala. Tanganku yang gemetar mencengkeram buket bunga begitu erat hingga kelopaknya sedikit layu. Belum sempat aku melangkah lagi, Rina mendekat dan sengaja berkata dengan cukup keras agar orang lain mendengar, "Kamu pikir jadi menantu di sini enak?
Keluarga ramai, pekerjaan juga ramai, biasakan diri. Lalu ia menyodorkan sebuah nampan sirih pinang. Biar aku saja yang siapkan sirihnya. Kalau orang luar yang buat, nanti malah merusak acara. Kata orang luar itu terdengar di telingaku seperti gesekan sendok di dasar panci, nyaring dan tajam hingga menusuk. Saat itu aku mencoba menahan diri. Ibuku, semasa hidupnya, pernah berpesan, jadi perempuan, kalau bisa sabar, ya sabarlah. Jangan sampai hari bahagia menjadi hari tangisan. Aku mencoba mengingat pesan ibu, tapi entah kenapa hari ini dadaku terasa sesak seolah ada batu yang menindih. Aku duduk di tepi tikar untuk para pembantu. Kudengar Bu Siti, tetangga sebelah, berbisik pada orang di sampingnya, anak itu yatim piatu, dari keluarga miskin. Katanya ayahnya sakit-sakitan terus. Menikah ke sini, keluarga ini harus menanggung beban utangnya. Jantungku serasa dipelintir. Ternyata, urusan keluargaku mereka ketahui lebih detail daripada yang kuingat. Di saat aku hampir mati rasa karena malu, Pak Budi, ayah mertuaku, memandang dari sudut yang jauh. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata yang teduh dan sedikit sayu. Anehnya, tatapan itu seolah memiliki lapisan kehangatan tipis yang cukup untukku berpegang, seperti berpegangan pada pelampung di tengah arus air dingin. Kemudian, entah sejak kapan, angin akhir musim kemarau mulai bertiup lebih kencang. Daun-daun mangga bergesekan menimbulkan suara gemerisik. Suara piring dan mangkuk beradu, suara orang tertawa dan berbicara kembali terdengar, namun hatiku justru semakin sunyi. Aku duduk di sana seperti orang yang terlupakan di pesta pernikahanku sendiri. Dan aku paham apa yang kuimpikan tentang sebuah rumah yang hangat, mungkin harus kusimpan kembali. Karena sejak hari pertama, aku sudah tidak diizinkan berdiri di dalam lingkaran keluarga. Suasana di halaman semakin riuh, namun tempatku duduk terasa dingin seperti sudut gelap yang terlupakan. Orang-orang bersulang, saling menuangkan minuman, tawa berbaur satu sama lain, sementara aku duduk di tepi sebuah tikar tambahan, kedua tangan masih mencengkeram ujung kebaya agar tidak gemetar. Rina berjalan melewatiku. Tangannya membawa sepiring bakwan hangat yang harum. Sambil berjalan ia mengambil sepotong dan memakannya dengan pamer. Sambil mengunyah, ia melirik ke arahku. Suaranya pelan tapi cukup untuk kudengar. Menikah itu bukan cuma pakai kebaya bagus, tapi juga harus tahu kerja. Jangan sampai dibilang menantu pajangan, aku hanya tersenyum kecut. Saat itu aku masih berpikir ia berkata jujur, hanya saja karakternya terlalu ceplas-ceplos. Tapi belakangan aku baru tahu, ada senyuman yang terlihat menyenangkan padahal sebenarnya adalah palu kecil yang perlahan-lahan menghantam hati orang lain. Seorang bibi dari pihak bagus memanggilku, tolong tambahkan piring dan sendok ke tikar sana. Aku segera berdiri, tanganku masih kikuk karena belum terbiasa. Saat sedang bingung menaruh piring di mana, kudengar suara Ibu Ratna menggema seperti lonceng di balai desa. Biar Rina yang siapkan sirihnya. Kalau orang luar yang kerjakan, bisa rusak semua. Kata orang luar sekali lagi menusuk dadaku. Belum sempat aku meletakkan piring, tangan Ibu Ratna sudah menyambarnya dengan kasar, begitu keras hingga beberapa gulungan sirih jatuh berceceran di tikar. Seketika, bisik-bisik muncul dari beberapa sepupu perempuan. Lihat kan, baru datang sudah ceroboh. Memang gadis miskin, mana biasa kerjaan seperti ini. Aku menunduk memunguti setiap gulungan sirih yang jatuh. Kepalaku tertunduk begitu rendah hingga rambutku menyentuh tikar. Bagus saat itu berdiri di dekat tikar para pria. Ia melirik sekilas dengan sangat cepat, lalu kembali mengangkat gelas minumannya. Dalam sekejap, aku mengerti bahwa apapun yang sedang kualami, tidak akan ada yang membelaku. Namun yang paling menyakitkan bukan cemoohan itu, melainkan cara semua itu terjadi dengan begitu alami. Seolah-olah memang seharusnya begitu. Menantu miskin diremehkan, itu hal biasa. Menantu baru harus merendahkan diri, itu hal biasa. Semakin aku diam, semakin mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Aku mencoba bergabung dengan tikar tambahan untuk membantu menyajikan makanan, tetapi belum sempat meletakkan nampan, Rina sudah dengan cepat menghalangi jalanku.
Bagian sini biar orang rumah yang urus. Kamu duduk di sebelah sana saja. Mendengar kata sebelah sana seolah aku dipisahkan ke dunia lain. Aku menoleh, dan benar saja, ada sebuah ruang kosong di tikar yang digelar dekat pintu dapur, di mana angin berhembus kencang. Sudut itu terlihat seperti tempat untuk tamu tak diundang yang singgah untuk makan sejenak, bukan tempat untuk seorang pengantin wanita di hari pernikahannya. Aku berjalan ke sana dan duduk, punggungku sedikit kaku karena berusaha terlihat normal. Orang-orang masih tertawa dan berbicara, tapi sesekali tatapan penasaran dan menghakimi mengarah padaku. Bu Siti berdiri di dekat pagar, sambil mengunyah sirih ia berbisik dengan tetangga lain. Lihat, kan? Ku bilang juga apa? Anak si Sari ini hidupnya susah, ibunya meninggal cepat, entah cocok atau tidak tinggal di sini. Kata-kata seperti itu menusuk telingaku, setiap kata, setiap suku kata, terdengar jelas meski aku tidak ingin mendengarnya. Saat aku sedang bingung memegang sumpit untuk menata ulang lauk di piring, tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menyentuh bahuku. Aku terkejut dan menoleh, ternyata Pak Budi. Beliau berdiri sedikit membungkuk, tangannya memegang sebuah kipas anyaman tua, matanya teduh namun lelah. Beliau melihat nampan sirih yang baru saja kupunguti, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Nak. Baru datang, semua orang pasti canggung. Pelan-pelan saja nanti juga terbiasa." Hanya satu kalimat, tapi terasa sehangat percikan api kecil di tengah angin dingin. Ibu Ratna melihat beliau berbicara denganku, lalu berdeham sangat keras, seolah ingin memotong pembicaraan. Pak Budi terdiam dan kembali ke tikar para pria, tidak berkata apa-apa lagi. Namun, hanya dengan tatapan itu saja, hatiku sudah merasa sedikit lebih tenang. Aku hendak berdiri lagi untuk membantu membawakan piring, tapi Rina kembali, berkacak pinggang, bibirnya melengkung. Jadi pengantin itu jaga wibawa keluarga mertua, berdiri jalan ke sana kemari dengan canggung. Nanti orang bilang keluarga kita tidak bisa mendidik menantu. Sambil berkata, ia meletakkan sebuah kursi kecil di tepi tikar. Duduk sini, diam. Seperti memberi perintah pada anak kecil yang baru belajar berjalan. Aku mendengarnya dengan perasaan pahit di tenggorokan, tapi tetap duduk, bibirku pucat. Dari sela-sela mataku, kulihat tikar para pria tertawa riuh, kulihat Bagus mengangkat gelasnya, kulihat ibu mertuaku tetap duduk tegak lurus, tidak sekalipun menoleh ke arahku. Suara denting gelas, tawa anak-anak, piring beradu, semua menyatu menjadi alunan suara yang ramai. Hanya aku yang duduk di pinggiran, sunyi seperti noda gelap di atas tikar. Angin musim kemarau berhembus melintasi halaman, membawa aroma daun mangga muda dan hawa sejuk sore hari. Banyak orang mengira hari pernikahan adalah hari paling meriah dalam hidup. Tapi aku duduk di sana di antara banyak orang. Dengan hati yang terasa seperti berdiri sendirian di tanah lapang. Aku merapatkan kedua tanganku dan tidak tahu bahwa ini baru pertama kalinya aku disingkirkan di dalam keluarga suamiku sendiri. Keesokan paginya setelah pernikahan, langit bahkan belum terang, suara ayam jantan di kebun sudah berkokok membangunkan seisi desa. Aku terkejut bangun karena suara sapu lidi Ibu Ratna yang digesekkan dengan keras ke lantai plesteran. Setiap gesekannya terdengar nyaring seolah penuh amarah. Belum sempat aku meregangkan badan, Rina sudah berdiri di ambang pintu kamar, suaranya ketus seperti perasan jeruk nipis. Menantu baru itu bangun pagi. Di rumah ini, siapa yang bangun siang, rusak semua pekerjaan. Aku segera melompat dari tempat tidur, merapikan rambutku yang acak-acakan dan berlari ke dapur tanpa sempat mencuci muka. Dapur di rumah mertuaku lebih tua dan lebih gelap dari yang kubayangkan. Di sudut dapur ada sebuah penanak nasi listrik model lama yang sudah rusak, jadi keluarga masih memasak dengan panci aluminium di atas tungku kayu bakar. Asap tungku menghitamkan seluruh dinding, cahaya hanya masuk melalui satu lubang ventilasi kecil yang penuh debu. Aku sibuk mencari beras, sendok nasi, dan panci yang pegangannya paling kokoh. Semuanya penyok atau cuil di salah satu sisinya. Aku tersenyum menenangkan diri, sudah terbiasa susah, tidak apa-apa. Aku mencuci beras 3 kali, menambahkan sedikit garam agar pulen, lalu menyalakan api. Kayu bakar hari ini sedikit lembab, asapnya mengepul membuat mata perih.
Kemudian aku memasak sayur lodeh, resep yang diajarkan ibuku sejak aku berumur 14 tahun. Kutambahkan irisan cabai dan daun salam dari kebun belakang, kucicipi 3 kali hingga rasanya pas. Aku ingin masakan pertamaku ini layak, setidaknya agar Ibu Ratna tidak terlalu banyak mengkritik. Saat sedang sibuk, suara sandal Rina terdengar mendekat. Ia memandang berkeliling dapur lalu melontarkan kalimat yang lebih asam dari cuka. Nasi apa ini baunya gosong, pagi-pagi sudah bikin seisi rumah mencium bau tidak enak. Aku panik dan membuka tutup panci, uap panas mengepul. Bagian bawahnya sedikit lengket, tapi nasinya masih putih dan lembut. Belum sempat aku berkata apa-apa, Rina sudah maju dan menyenggol panci sayur yang baru saja kuangkat dari tungku. Prang! Mangkuk sayur jatuh ke lantai semen dan pecah berkeping-keping, kuahnya menyiprat ke rokku. Bau santan dan rempah menyebar tajam. Rina berteriak. Ya ampun, masak sayur kok asin seperti air laut, siapa yang bisa makan? Aku tergagap menjelaskan. Tadi saya cicipi sudah pas. Mbak. Rina berkacak pinggang, suaranya melengking. Lidahmu itu terbiasa makan makanan murahan, jadi apa saja terasa pas. Keluarga ini tidak bisa mentolerir masakan asal-asalan. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna berdiri di pintu dapur. Tatapannya menyapu tubuhku seolah melihat sampah yang baru jatuh. Dasar pembawa sial. Baru datang ke rumah mertua sudah membawa kesialan. Dunia seolah menjadi gelap di mataku. Belum sempat aku menunduk untuk memunguti pecahan mangkuk, terdengar suara orang dari luar. Permisi, ada yang bisa saya pinjami panci tanah? Bu Siti dari halaman sebelah masuk begitu saja. Begitu sampai di ambang pintu, ia terpaku melihat pemandangan mangkuk pecah dan rokku yang basah kuyup. Rina hanya berdiri kaku seperti ayam aduan tanpa berkata apa-apa. Bu Siti mundur, berbalik pergi sambil bergumam, "Sudah, besok saja saya pinjamnya." Hanya dalam beberapa detik, seisi desa akan tahu tentang apa yang kulakukan, tentang kekacauanku di dapur pada hari pertama menjadi menantu. Sesuai harapan Rina, aku berlutut. Tanganku gemetar memunguti setiap pecahan mangkuk, setiap kepingnya seolah mengiris hatiku. Malam itu, hujan turun deras. Setelah seharian bekerja keras, membersihkan dan merapikan, aku hampir kehabisan tenaga. Saat hendak naik ke kamar, aku mendengar suara batuk-batuk dari dapur, suara yang dalam dan tercekat seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Awalnya kukira itu suara angin yang menyelinap melalui celah genteng, tapi setelah mendengar beberapa kali lagi, aku tahu ada seseorang di sana. Aku mengambil senter dan berjalan ke bawah. Cahayanya menyorot sudut dapur. Pak Budi sedang berbaring di atas selembar tikar tua di samping kandang ayam. Air hujan menetes dari atap yang bocor membuat tanah di bawah tikar basah dan dingin. Di sampingnya hanya ada segelas air dan segenggam daun-daun herbal yang masih basah. Suaraku tercekat. Ayah, kenapa ayah tidur di sini? Ayah sakit tapi tidak ada yang bilang pada saya? Beliau mengangkat kepala, matanya teduh namun sangat sedih. Ayah sudah terbiasa, nak. Malam ini agak dingin sedikit juga tidak apa-apa. Aku berjongkok dan menyentuh tangannya, begitu dingin hingga aku terkejut. Ayah tunggu sebentar ya, aku kembali ke dapur dan menyalakan api sekali lagi. Api yang hangat memantulkan bayangan gemetar di dinding dapur. Aku mengambil segenggam beras, menambahkan beberapa iris jahe, dan memasak semangkuk bubur jahe. Makanan yang selalu menemaniku di masa kecil setiap kali aku sakit. Pak Budi hendak menolak, tetapi aku menyuapinya sendok demi sendok. Beliau menerimanya dengan tangan gemetar, makan sedikit demi sedikit. Setiap suapan yang beliau telan, aku merasakan pedih di pangkal hidungku. Beliau bernapas lega. Sudah lama tidak ada yang ingat membuatkan ayah minum. Terima kasih, nak. Aku tidak berani berkata apa-apa, takut akan menangis. Aku hanya bisa meletakkan jaket tipisku di bawah punggungnya, agar tikar tidak terlalu basah. Tepat saat aku berdiri, kulihat bayangan seseorang di luar pintu dapur. Rina, ia berdiri bersedekap, matanya penuh cemoohan menatapku. Ia tersenyum sinis lalu menghilang ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, suara sandal Ibu Ratna terdengar di beranda.
Lalu ia melontarkan kalimat yang pahit. Dia di situ biar praktis. Buat apa duduk di meja makan utama? Aku berdiri membeku, tidak tahu harus berkata apa. Angin berhembus ke dalam dapur, membuat tubuhku menggigil kedinginan, tetapi hatiku justru sedikit menghangat. Bukan karena ada yang menyayangiku, tetapi karena setidaknya ada satu orang di rumah ini yang tahu cara berterima kasih. Dan aku tidak tahu bahwa semangkuk bubur jahe itu akan menjadi awal dari sebuah ikatan yang lebih besar dari semua tantangan yang akan kuhadapi. Setelah malam itu, aku bangun dengan mata perih karena kurang tidur. Hujan masih turun rintik-rintik di atas atap genteng tua. Tetesan airnya berjatuhan seperti ketukan irama untuk hari yang tidak begitu baik. Aku memegangi perutku yang hamil 8 bulan, dengan hati-hati melangkah ke dapur untuk melihat apakah keadaan Pak Budi sudah lebih baik. Tapi beliau sudah bangun sejak tadi, duduk bersandar di dinding dapur, tangan memegang kipas anyaman, wajahnya masih sedikit pucat. Aku merasa kasihan dan bertanya, "Ayah sudah lebih baik?" Beliau tersenyum, senyum yang teduh namun lelah. "Berkat semangkuk buburmu semalam, ayah merasa jauh lebih baik." Kalimat itu membuat hatiku melunak seperti kerupuk yang terkena air. Sederhana, ringan, tapi itu adalah pertama kalinya seseorang di rumah ini mengucapkan kata berkat kamu padaku. Akhir bulan itu, aku merasakan kontraksi. Bagus sedang bekerja sebagai kuli di kota sebelah dan tidak bisa pulang tepat waktu. Ibu Ratna pergi ke pasar, sementara Rina sibuk memasak untuk keluarga. Tidak ada yang peduli. Aku hanya bisa mencengkeram sisi ranjang, memeluk perutku menahan setiap gelombang rasa sakit. Beruntung, pada saat itu, Pak Budi lewat dan mendengar rintihanku. Beliau panik dan memanggil tetangga. Berkat Bu Siti dan beberapa ibu di desa, aku diantar dengan sepeda motor ke puskesmas desa. Rasa sakit datang silih berganti begitu hebatnya hingga kupikir aku akan mati di jalan. Hari itu udara sangat dingin, angin awal musim hujan menusuk kulitku seperti jarum, namun, ketika tangisan oek-oek terdengar, semua rasa sakit seolah lenyap. Seorang bayi laki-laki mungil kemerahan diletakkan di dekapanku. Aku terdiam selama beberapa detik. Bayu, anak ibu. Bayi itu menggeliat, bibirnya yang mungil mencari kehangatan. Ku cium keningnya, air mata jatuh entah karena bahagia atau sedih. Puskesmas desa itu sederhana, dindingnya berjamur, bau disinfektan menyengat. Tapi hari itu, bagiku tempat itu adalah surga kecil. Sore harinya aku diizinkan pulang. Ibu Ratna datang menjemput, tapi bukan untuk menggendong cucunya. Ia berdiri bersedekap menatapku, suaranya datar. Melahirkan anak laki-laki jangan kira kamu jadi hebat. Anak laki-laki harus bisa diurus, jangan sampai menangis malam-malam mengganggu seisi rumah. Aku memeluk Bayu lebih erat. Ia tidur nyenyak, bibirnya bergerak-gerak seolah sedang bermimpi menyusu. Aku tidak berani menjawab. Orang yang baru melahirkan memang lemah, tapi kata-kata Ibu Ratna membuatku lebih sesak napas daripada rasa sakit melahirkan. Setibanya di rumah, Rina menjulurkan kepalanya melihat keponakannya, lalu langsung mengucapkan kalimat yang membuatku tercekat. Untung laki-laki, kalau tidak, entah bagaimana ibu mertuamu akan memperlakukanmu. Pak Budi yang berdiri di dekatnya mendengar itu, lalu berdeham pelan, matanya melirik Rina lalu beralih padaku. Kamu istirahat saja nak, biar ayah siapkan tempat untuk kalian berdua. Beliau mengambil sebuah tikar tua dan menggelarnya di atas ranjang bambu kecil di kamar sebelah dapur. Aku tahu beliau ingin kami berdua tenang, terhindar dari kata-kata pedas orang di rumah. Hari-hari berikutnya, Bayu sering menangis di malam hari. Wajar, bayi baru lahir mana yang tidak menangis? Tapi setiap kali Ibu Ratna mendengar tangisannya, ia akan mencibir. Tuh kan, ku bilang juga apa. Melahirkan itu gampang, mengurusnya baru tahu beruntung atau tidak. Aku menggendong Bayu ke beranda, mencoba menenangkannya. Tanganku pegal, punggungku sakit, dan badanku demam pasca melahirkan. Bagus pulang larut malam, terkadang ia terlalu lelah, setelah bekerja sehingga hanya menggendong Bayu beberapa menit lalu tertidur pulas. Aku tidak menyalahkannya, tapi rasa sedih terus menumpuk setiap malam. Suatu malam, angin bertiup kencang. Di luar beranda terdengar suara kucing seperti tangisan bayi,
Bayu menangis tersedu-sedu, tubuhnya panas. Aku meletakkannya di pangkuanku, mengipasinya dengan lembaran kalender bekas sementara hatiku kalut. Saat sedang bingung, pintu kamar perlahan terbuka. Pak Budi. Beliau membawa kipas anyaman tua dan melangkah perlahan. Sini, biar ayah kipasi. Kamu sudah lelah. Aku hampir menangis. Banyak orang setelah melahirkan dirawat oleh ibu kandungnya, setiap suapan, setiap jam tidur dijaga. Sedangkan aku hanya sendirian ditemani seorang ayah mertua yang kurus, lemah, namun penuh kasih. Beliau duduk di tepi ranjang, dengan lembut mengipasi Bayu, setiap ayunan kipasnya teratur. Angin sepoi-sepoi membuat Bayu berhenti menangis, matanya perlahan terpejam. Aku menatap beliau, mencoba menyembunyikan mataku yang memerah. Biar saya saja. Ayah kan sedang sakit. Beliau tersenyum lelah. Ayah sakit tapi masih bisa bernapas, sedangkan kamu baru melahirkan, lemah sekali. Ayah lihat kasihan. Beliau lalu menatap Bayu, suaranya pelan tapi tegas seperti paku yang menancap. Dia ini anugerah, bukan beban. Aku tertegun. Satu kalimat itu saja seolah ada yang menuangkan seember air hangat ke dalam hatiku di tengah malam yang dingin. Aku menunduk, diam-diam menyeka air mata. Di rumah ini, aku diremehkan dalam segala hal, dicela dari hal kecil hingga besar. Tapi hanya dengan satu kalimat itu, aku bisa menahan 1000 hal lainnya. Malam itu, saat beliau mengipasi cucunya hingga tertidur, cahaya lampu minyak memantulkan bayangan di dinding tua. Bayangan seorang lelaki tua yang kurus, punggungnya bungkuk, tapi tangannya tetap mengayunkan kipas dengan teratur, seperti selimut hangat yang melindungi kami berdua. Aku tidak tahu badai apa lagi yang akan datang dalam hidupku, tapi saat itu aku tahu, aku tidak sepenuhnya sendirian. Setidaknya, masih ada satu orang di rumah ini yang menganggapku sebagai anaknya. Bulan Januari tahun itu, cuaca sangat dingin, namun sinar matahari musim semi terasa hangat di atas atap genteng merah rumah mertuaku. Sejak hari ke-6 setelah Lebaran, kerabat mulai berdatangan untuk mempersiapkan selamatan haul leluhur keluarga. Acara terpenting dalam setahun, bahkan lebih penting dari Lebaran bagi keluarga ini. Sejak pagi buta, ketika embun masih seperti selubung tipis di halaman, aku sudah menggendong Bayu di depan dan turun ke dapur membantu Rina. Mencuci sayuran, piring, memotong daging. Rina hanya menunjuk-nunjuk. Suaranya nyaring seperti pengeras suara di kelurahan. Sari. Baskom besar itu cuci 3 kali pakai air bersih ya. Kalau tidak bersih, nanti ibu marah. Sari, potong rebungnya tipis-tipis, kalau tebal bikin malu di hidangan. 1-2 kata, terus mengingatkan seperti pada anak kecil. Aku hanya bisa menunduk dan menjawab iya, Mbak. Karena selamatan haul adalah acara besar, aku tidak berani berbuat salah. Nasi tumpeng yang megah sudah mulai dikukus sejak pukul 4 pagi. Aroma santan dan daun pandan menyebar ke seluruh dapur. Di atas nampan, sudah siap opor ayam kampung yang kuning keemasan. Hidangan pendampingnya ada gorengan, sambal, dan urap. Terlihat sekali suasana sebuah keluarga besar yang terpandang. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak pagi sudah berdandan mengenakan kebaya beludru coklat, rambutnya disanggul rapi, tangannya memegang nampan sirih pinang yang sudah disiapkan. Beliau melewatiku tanpa menoleh, hanya melontarkan satu kalimat. Kerjakan apapun, jangan sampai aku harus turun tangan memperbaiki. Aku mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. Sekitar pukul 9 pagi, kerabat datang memadati halaman, mengubahnya menjadi seperti pasar kecil. Suara anak-anak berlarian, suara kakek nenek saling sapa, suara piring beradu, suara teh dituang, suara panggilan riuh rendah. Siapapun yang melihat pasti merasa hangat. Hanya aku yang berdiri di tengah keramaian itu, sama sekali tidak merasa hangat. Aku hendak menarik sebuah kursi kecil untuk duduk di tepi tikar tempat para perempuan sedang menyiapkan bumbu, ketika suara Ibu Ratna terdengar seperti cambukan di halaman. Menantu pembawa sial jangan ikut-ikutan di tikar utama. Kalau duduk di situ, bisa rusak acaranya. Kalimat itu seperti menamparku di depan banyak orang. Seluruh halaman mendadak hening selama beberapa detik. Beberapa sepupu berbisik,
sudah kuduga. Menantu miskin memang begitu, auranya tidak bagus. Aku berdiri mematung, tangan masih memegang sebuah mangkuk. Hidungku terasa perih, tapi aku berusaha mengangkat kepala agar air mata tidak tumpah. Bukan karena aku ingin terlihat kuat, tapi karena aku takut jika mereka melihatku menangis, mereka akan berkata, memang cengeng, tidak berguna. Rina yang berdiri di dekatnya menyeringai. Dimanapun harus tahu diri. Mana pantas kamu duduk di tikar utama. Aku mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tanganku. Tepat saat aku tidak tahu harus menempatkan diri di mana, dari tikar utama terdengar suara kursi digeser. Pak Budi berdiri, menoleh perlahan, matanya menatap lurus ke arahku, beliau menunjuk kursi di sampingnya, kursi di tengah tikar utama, tempat yang diperuntukkan bagi orang yang dihormati dalam keluarga. Sari, sini duduk di samping ayah. Semua orang terkejut. Seluruh kerabat menoleh, tatapan heran dan bisik-bisik terdengar seperti sarang lebah yang terusik. Ibu Ratna melotot. Bapak ini kenapa? Pak Budi merapikan kerah bajunya. Suaranya serak, tapi setiap katanya jelas. Orang yang hatinya baik, duduk di mana saja akan bersinar. Menantu ini lebih berbakti daripada banyak orang lain. Aku berdiri membeku. Kedua kakiku lemas, tidak tahu apakah aku sedang senang atau sedih. Pak RT, yang juga kerabat jauh, tertawa menengahi. Sudahlah, semua kan keluarga. Kalau niatnya baik, duduk di mana saja tidak masalah. Beberapa kerabat mengangguk, tidak ada yang berani berkata lebih. Tatapan mereka tidak lagi menghakimi, bahkan ada sedikit rasa hormat. Aku melangkah satu persatu menuju Pak Budi. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terdengar di dadaku. Saat duduk di sampingnya, aku sedikit menunduk. Terima kasih, Ayah. Beliau menepuk punggung tanganku dengan lembut. Tangannya kasar, tapi hangat. Selama acara selamatan hari itu, aku tidak tahu apa yang kumakan. Pikiranku hanya berputar pada satu perasaan, di tengah keluarga yang tidak menganggapku ada, masih ada satu orang yang membelaku. Malam harinya, hujan gerimis turun, angin dingin menyapu halaman membuat lampion di depan beranda bergoyang. Aku menggendong Bayu ke kamar untuk menidurkannya. Tapi hatiku tidak bisa tenang. Aku tahu betul, mulai hari ini, Ibu Ratna dan Rina akan semakin membenciku. Sebuah tempat duduk di tikar utama mungkin terlihat sepele, tapi cukup untuk mendorong semua konflik ke tingkat yang baru. Dan benar saja, aku tidak tahu bahwa besok, hidupku akan berbelok ke sebuah tikungan yang begitu gelap dan tak terbayangkan. Setelah acara selamatan haul, sepertinya tidak ada malam yang tenang di rumahku. Hujan gerimis menyelimuti atap genteng, angin dingin awal musim hujan bersiul di sela-sela pohon mangga, membuat hawa dingin meresap hingga ke tulang. Aku baru saja menidurkan Bayu dan hendak memejamkan mata, ketika tiba-tiba terdengar panggilan panik dari luar gerbang. Permisi, ada orang di rumah, saya Pak Kades, ada kabar penting. Aku terlonjak, memeluk Bayu erat. Bagus saat itu baru pulang kerja, masih menggantung jas hujannya yang basah kuyup di beranda. Seluruh keluarga panik dan berlari keluar. Ibu Ratna menyalakan senter, menyorot langsung ke wajah Pak Kades. Ada apa ribut-ribut begini? Pak Kades terengah-engah. Air hujan membasahi wajahnya. Kecelakaan. Bagus tertabrak mobil di tikungan dekat bendungan. Aku berdiri membeku, pandanganku gelap, kedua telingaku berdengung seolah ada yang menutupnya rapat-rapat. Bagus kecelakaan? Aku melirik ke arah Bagus yang berdiri di beranda, tapi tidak melihatnya. Sesaat kemudian aku baru sadar, Pak Kades sedang membicarakan suamiku. Suamiku belum pulang. Jas hujan yang kukira digantung olehnya, ternyata milik Pak Budi. Aku melepaskan selimut yang menutupi Bayu. Bagus, di mana dia? Pak Kades menunduk, suaranya tercekat. Sudah dibawa ke puskesmas, tapi sepertinya tidak tertolong. Aku langsung terduduk di tanah yang basah dan dingin. Rasa sakit menyumbat setiap pembuluh darahku, ngilu dari kepala hingga kaki. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya tertahan di tenggorokan. Ibu Ratna menjerit, "Ya Tuhan, anakku, anakku." Tapi anehnya, tidak setetes pun air mata jatuh dari matanya. Saat aku menggendong Bayu dan berlari ke puskesmas, kakiku hampir tidak terasa. Hujan turun semakin deras. Ketika aku masuk ke ruang gawat darurat,
semuanya sudah terlambat. Selembar kain putih menutupi seluruh tubuh Bagus. Aku gemetar membuka sedikit kain itu. Wajahnya di sana, masih muda dan teduh, tapi begitu dingin hingga aku ingin berteriak untuk memanggil arwahnya kembali. Aku meletakkan Bayu, memeluk dadanya yang dingin, bibirku bergetar. Bagus, kamu janji akan menjaga kami. Kamu bahkan belum sempat menggendong Bayu selayaknya seorang ayah. Air mataku tumpah ruah, membasahi bajuku. Bayu mengulurkan tangan menyentuh wajah ayahnya, mulutnya bergumam, "Bapa." Aku mendengarnya dengan hati hancur, jantungku serasa diremas, sakit hingga ingin pingsan. Acara pemakaman berlangsung di tengah hujan yang tak henti-hentinya. Orang-orang datang silih berganti, membakar dupa dan menangis. Tapi di rumah itu, tidak ada yang mau menatap. Aku baru saja melahirkan, tubuhku masih lemah, tapi aku tetap berusaha menggendong Bayu berlutut di depan jenazah suamiku. Ibu mertuaku duduk di balai-balai, wajahnya keras seperti batu, matanya tidak memerah sedikit pun. Rina lewat dan melontarkan kalimat yang membuatku merinding. Selesai selamatan haul langsung ada musibah. Aura pembawa sialnya kuat sekali, entah dari mana asalnya. Maksudnya jelas ditujukan padaku, tapi aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Aku hanya memeluk Bayu erat-erat agar tidak roboh. Pak Budi berdiri diam di sudut, tangannya gemetar menyalakan dupa untuk putranya. Setiap kali beliau menunduk, air matanya menetes di lantai. Melihatnya, aku merasakan sakit yang sama seperti saat melihat Bagus. Pada hari pemakaman, hujan kembali turun. Sawah-sawah tergenang lumpur merah. Aroma dupa bercampur dengan hujan menjadi untayan kabut tipis. Ketika semua orang sudah mundur, aku berlutut di samping peti jenazah. Tanganku gemetar saat mengambil segenggam tanah pertama dan melemparkannya ke bawah. Tuk! Suara tanah yang jatuh di atas tutup peti terdengar kering, seolah mengiris hatiku. Aku berbisik seolah pada diriku sendiri. Bagus, maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu. Bayu menangis kencang di pelukan Pak Budi. Beliau menenangkannya sambil memalingkan wajah untuk menyembunyikan air matanya. Hanya aku yang berlutut di tengah hujan, rasa duka yang meluap seolah bisa menenggelamkan seluruh pemakaman. Sejak saat itu, aku menjadi janda. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa sandaran, hanya tersisa seorang anak kecil, seperti pelita redup di tanganku. Aku tidak tahu bahwa keputusasaan hari itu hanyalah permulaan. Hal yang paling kejam akan datang segera setelah pemakaman usai. Pemakaman selesai, saat itulah rasa dingin di hatiku mencapai dasarnya. Orang-orang membereskan altar, mengumpulkan sisa dupa, menggulung tikar tua, dan melepas kain-kain putih yang masih basah karena hujan. Segalanya seolah perlahan surut, hanya rasa kehilangan yang terus menempel padaku seperti bayangan yang tak terpisahkan. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal yang pantas untuk suamiku, ketika Ibu Ratna sudah berdiri di tengah rumah, tangan di pinggang, matanya menyapu sekeliling seperti seorang mandor. Pemakaman sudah selesai. Rumah ini sudah tidak ada bagian untukmu dan anakmu. Aku berdiri kaku, memeluk Bayu begitu erat hingga tanganku mati rasa. Saya tidak mengerti maksud ibu. Beliau menggeram, setiap kata seolah diukir di wajahku. Kamu datang ke sini tanpa membawa apa-apa. Setelah menikah, apa yang kamu sumbangkan ke rumah ini? Bagus sudah meninggal, untuk apa kamu masih di sini? Kehadiranmu hanya membuat mata sakit. Kupikir di tengah duka, orang akan menjadi lebih lembut. Tapi ternyata, penderitaanku tidak membuat siapapun di keluarga mertuaku tersentuh sedikit pun. Rina berdiri di sampingnya sambil menyeringai, "Pergi cepat, biar tetangga tidak banyak omong. Ini bukan rumah orang tuamu." Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Belum genap 3 hari setelah menguburkan suamiku, aku sudah didorong keluar dari rumah yang pernah kusebut sebagai rumah mertua. Proses di kantor desa berjalan sangat cepat, begitu cepat hingga aku belum mengerti apa yang terjadi ketika seorang petugas sudah selesai membacakan selembar surat keputusan tipis. Tidak ada bukti kepemilikan harta bersama, tergugat Sari mendapatkan hak asuh anak, tidak memiliki hak atas rumah dan tanah. Satu kalimat itu memutus semua harapan terakhirku. Aku menggendong Bayu. Kakiku gemetar seperti akan jatuh. Bayu tertidur lelap karena lelah. Napasnya sedikit sesak, keningnya masih agak demam.
Kucium rambutnya yang mungil, bertanya pada diri sendiri apa yang harus kulakukan. Ibu Ratna melangkah dari belakang, bibirnya melengkung seolah sudah menunggu saat ini. Sudah dengar, kan? Pergi tanpa apa-apa, jadi tahu dirilah untuk pergi. Rina berdiri di sampingnya, mengunyah permen karet dengan santai. Pergi saja, Mbak. Rumah ini bukan tempat penampungan. Pak Budi berdiri di sudut, tangannya memutar-mutar tasbih kayu, seolah mencoba menenangkan diri. Matanya yang memerah menatapku dan Bayu, tapi beliau tidak bisa ikut campur dalam keputusan yang sudah lama ingin dijalankan oleh Ibu Ratna. Siang hari saat aku berkemas untuk pergi, matahari membakar halaman plesteran. Panasnya begitu menyengat hingga aku harus melindungi Bayu dengan ujung bajuku agar kakinya tidak melepuh. Aku mengemasi beberapa setel pakaian bayi, sekotak susu formula yang sudah hampir habis, dan kain putih tanda berkabung yang belum sempat kucuci. Semua milik kami berdua, terbungkus rapi dalam sebuah tas kain usang. Aku berdiri di depan gerbang rumah mertua, menatapnya untuk terakhir kali. Tempat yang pernah kuyakini, jika aku sabar dan rajin, aku akan disayangi. Sebuah keyakinan yang naif. Rina berdiri di teras, bersedekap dengan penuh kemenangan. Pergi tanpa apa-apa biar tahu rasa ya, Mbak Sari. Ibu Ratna muncul di belakangnya, tatapannya dingin menusuk. Kain putih itu tinggalkan, hanya menantu keluarga ini yang boleh memakainya. Kamu memakainya hanya akan mengotori arwah Bagus. Belum sempat aku bereaksi, Rina sudah mengulurkan tangan dan menarik paksa kain putih dari bahuku. Srit, suara kain yang disobek terdengar nyaring seperti tamparan di pipi. Bayu terkejut dan menangis kencang. Aku memeluknya erat, lenganku gemetar. Di sekitar, terdengar bisik-bisik dari beberapa ibu tetangga yang berdiri di balik pagar. Kasihan, anak itu benar-benar pergi, jadi benar-benar tidak dapat apa-apa. Kata-kata itu mengiris telingaku sedikit demi sedikit. Aku melangkah melewati gerbang kayu. Gerbang yang pernah terbuka saat aku datang sebagai menantu, yang pernah menyambutku saat pulang dari pasar dengan perut buncit. Kini, gerbang itu tertutup di belakangku dengan suara derit yang dingin. Sebuah suara yang menutup masa-masa menjadi istri yang belum sempat kurasakan hangatnya. Menutup mimpi-mimpi yang pernah ada saat baru menikah. Menutup seluruh episode hidup di mana aku mengira akan menemukan tempat bersandar. Aku menggendong Bayu berjalan menyusuri jalan tanah yang berdebu. Matahari menyengat, pundakku terasa panas, tenggorokanku kering, mataku perih, dan aku tidak tahu, hanya beberapa menit lagi, di jalan itu, akan ada sebuah tangan gemetar yang menyelipkan sesuatu ke tanganku. Sesuatu yang akan mengubah arah hidup kami berdua. Bakpao dingin dari Pak Budi dan apa yang tersembunyi di dalamnya. Matahari siang semakin terik. Jalan tanah dari rumah mertua menuju desa terasa panjang dan berdebu, debu halus beterbangan mengikuti setiap langkahku. Bayu berbaring lemas di lenganku, bibirnya kering pecah-pecah, matanya sayu. Aku menyeka keringat di keningnya dengan lengan bajuku, sementara hatiku sesak seolah ada yang meremasnya. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Kembali ke rumah mertua tidak mungkin, ibuku sudah meninggal sejak aku berusia 13 tahun. Keluarga dari pihak ibu juga miskin dan terpencar entah di mana. Aku berdiri di tengah jalan, diapit oleh semak belukar, tidak ada seorang pun. Hanya terdengar suara jangkrik yang serak karena panas, lapar, bisik Bayu dengan suara kecil. Aku memeluknya lebih erat. Tunggu sebentar ya nak, ibu carikan sesuatu untukmu. Tapi kulihat sekeliling. Tidak ada apa-apa selain angin panas dan tanah kering. Tepat saat aku hampir terduduk lemas di bawah pohon bambu di pinggir jalan, terdengar suara batuk pelan dari belakang. Aku terkejut dan berbalik. Pak Budi berdiri beberapa langkah di belakangku, tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Kemeja usangnya berkibar mengikuti irama napasnya. Keningnya masih berpeluh. Tangannya memegang sebuah kantong kertas kecil. Sari, pegang ini. Aku bergegas menghampirinya. Ayah, kenapa ayah kesini? Ayah kan masih lemah. Beliau tersenyum tipis, matanya teduh namun sedihnya menusuk hati. Ayah mau mengantarmu. Kalian berdua di jalan, kalau lapar, makanlah ini. Beliau menyelipkan sebuah bakpao putih bulat yang masih sedikit hangat ke tanganku. Aku tercekat. Ayah simpan saja uangnya untuk makan,
Kenapa malah membelikan untuk saya? Beliau menggelengkan kepala, rambutnya yang memutih bergoyang pelan tertiup angin. Ini bukan hanya untuk dimakan. Aku mengangkat kepala, belum sempat bertanya, beliau sudah berbalik dan melangkah mundur. Tangannya gemetar begitu hebat hingga tongkat yang dipegangnya ikut bergetar, tapi beliau tetap berkata dengan suara tegas, "Pergilah nak, teruslah berjalan. Ingat, hiduplah yang baik, hiduplah untuk bagus dan untuk dirimu sendiri." Aku ingin menahan bajunya, ingin berkata, "Ayah ikutlah denganku," tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menunduk dalam-dalam, menahan isak tangis di dada. Ketika aku mengangkat kepala, beliau sudah berbalik. Punggungnya yang bungkuk semakin mengecil di bawah terik matahari. Aku duduk di bawah rumpun bambu, membelah bakpao untuk Bayu. Dagingnya lembut tapi sudah dingin. Bayu menggigit sepotong kecil lalu tiba-tiba mengerutkan kening. "Ibu, ada yang keras." Aku tertegun, segera mengambil bakpao dari tangannya. Di dalam isian dagingnya yang tipis, ada sesuatu yang berbunyi kletak saat kucungkil. Aku membuka lapisan rotinya lebih lebar. Sebuah kunci tua dengan gantungan kecil di ujungnya, penuh dengan remah roti, dan selembar kertas yang dilipat 4. Tanganku gemetar hebat hingga sulit membukanya. Tinta biru pucat, tulisan tangan yang gemetar dan ku kenali. "Sari, ayah sudah tua, hidup tidak akan lama lagi. Ayah menabung sedikit, meninggalkan sebuah rumah di Gang Melati untuk kalian berdua. Kuncinya ayah taruh di dalam bakpao agar tidak ada yang curiga. Surat-surat rumah ayah simpan di bawah gentong beras di rumah itu. Terimalah agar ayah tenang. Hiduplah yang baik ya." "Nak." Aku memeluk surat itu. Air mataku jatuh membasahi tintanya. Bayu menatapku bingung. Ibu sakit?" Aku memeluknya erat. "Tidak, nak. Ibu diselamatkan." Saat itu, angin berhembus dari kejauhan. Suara daun bambu yang bergesekan seolah ada yang sedang menenangkan. Tiba-tiba aku melihat sekeliling, merasa ada seseorang yang mengawasi kami dari ujung gang. Sebuah bayangan baju bunga-bunga terlihat samar di tengah terik matahari, suara bisik-bisik pelan seolah mencoba bersembunyi. Aku segera menyelipkan surat itu ke dalam bajuku, menggenggam erat kunci di telapak tanganku. Tidak boleh ada yang tahu saat ini. Tidak boleh membiarkan mereka merebut satu-satunya secercah harapan yang ditinggalkan Pak Budi. Aku berdiri, menggendong Bayu, dan melangkah ke gang kecil yang menuju rumah nomor 42 di Gang Melati. Jalanan berliku itu, untuk pertama kalinya, tidak membuatku takut lagi, karena aku tahu, di balik kunci tua itu, ada sebuah kehidupan baru untuk kami berdua. Para pembaca yang bersimpati dengan kisah hidup saya dan anak saya, mohon berikan satu subscribe untuk channel ini, agar selalu bisa mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Jika Anda berada di posisi saya saat memegang kunci itu, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Gang yang menuju ke rumah itu berliku seperti sungai kering, di kedua sisinya tumbuh rumpun bambu tua yang menunduk. Aku menggendong Bayu, tangan yang satu lagi menggenggam kunci begitu erat hingga membekas di telapak tanganku. Di bawah kakiku, tanah coklat yang tidak rata, aroma lembab tercium samar. Sambil berjalan aku terus menoleh ke belakang, perasaan diikuti masih belum hilang. Tapi jalanan desa sepi, hanya ada suara jangkrik yang nyaring seolah merobek keheningan sore yang panas. Bayu menyandarkan kepalanya di leherku lelah. "Ibu sudah sampai?" "Iya, sebentar lagi, nak," aku berkata begitu. Tapi dalam hati masih belum percaya bahwa aku, seorang menantu yang diusir tanpa apa-apa, kini memegang kunci sebuah rumah. Ketika berdiri di depan gerbang nomor 42, kakiku seolah terpaku di tanah. Sebuah rumah sederhana, dindingnya kusam, atap gentengnya memudar karena hujan dan panas, tanaman labu di depan beranda layu, daun-daun kering berserakan di halaman, pintu kayu tua yang kusam dengan gembok berkarat seolah sudah menunggu seseorang sejak lama. Aku menarik napas dalam-dalam, memasukkan kunci ke lubang gembok. Klek! Gembok terbuka dengan begitu mudah. Saat pintu terbuka, aroma lembab dan tua menyeruak, bukan bau busuk, melainkan seperti bau tahun-tahun yang terlupakan. Sinar matahari menerobos melalui bingkai pintu, menyinari ruangan yang kosong. Sebuah meja kecil untuk sesajen menempel di dinding,
sebuah ranjang kayu, sebuah tungku dari batu bata yang berdebu, dan sebuah gentong beras besar di tengah dapur ditutupi terpal pudar. Aku terpana, merasa seperti baru saja melangkah ke dalam kenangan seseorang yang seumur hidupnya kesepian. Tapi semuanya terasa begitu akrab, seolah Pak Budi telah meletakkan setiap barang di tempat yang tepat agar aku bisa menemukannya. Bayu berlari kecil ke dalam. Kakinya yang mungil menapak di lantai semen yang sejuk. "Ibu, rumah kita bagus." Aku tertawa, melepaskan sesak di dada. "Iya, mulai sekarang ini rumah kita." Aku meletakkan tas bawaanku dan berjalan ke arah gentong beras. Tanganku gemetar saat menyingkap terpalnya. Debu di mulut gentong begitu tebal. Aku membuka tutupnya, beras di dalamnya putih dan kering, terisi penuh hingga ke bibir. Bukan beras murah, melainkan beras wangi yang sering dimasak Pak Budi setiap kali ada tamu. Aku memasukkan tanganku ke dalam tumpukan beras yang sejuk. Setiap kali butiran beras melewati jemariku, aku teringat tulisan tangan kurus di surat itu. Di bawah gentong beras, aku merogoh lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Beras berjatuhan menimbulkan suara gemerisik seperti hujan kecil. Hingga akhirnya jemariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Sebuah kotak besi. Aku menariknya keluar, debu berjatuhan seperti salju. Kotak itu dibungkus dengan lapisan plastik tua tapi masih cukup utuh. Kubuka kotak itu, di dalamnya ada setumpuk dokumen yang terlipat rapi. Halaman pertama adalah sertifikat hak milik atas tanah, dengan nama pemilik, Budi Prawiro. Tepat di bawahnya, ada sebuah buku tabungan. Isinya tidak banyak, tapi cukup untuk kami berdua agar tidak kelaparan. Aku terduduk di lantai, memeluk kotak itu di dadaku, air mata tak terbendung lagi, jatuh membasahi tanganku. "Ayah." Aku tercekat, ayah begitu menyayangi saya. Seumur hidupku belum pernah ada orang yang melakukan hal sebesar ini untukku. Ibuku meninggal cepat, suami yang kucintai baru saja berpulang. Tapi beliau, orang yang diremehkan oleh saisi rumah, yang hidup dalam kesunyian di dapur yang dingin, justru memberiku kesempatan untuk hidup. Bukan sebuah bakpao, bukan sebuah kunci tua, melainkan sebuah rumah agar aku bisa berdiri tegak kembali. Aku menyalakan sebatang dupa di meja kecil itu, di mana beliau telah menyiapkan sebuah bingkai foto kosong. Asap dupa mengepul, lembut seperti napas seorang ayah tua yang mengawasi jalan baru yang kami tempuh. Aku berbisik dalam hati, "Ayah, saya berjanji akan hidup dengan baik, hidup yang pantas untuk kebaikan ayah." Bayu memeluk kakiku. Ibu menangis, aku menunduk dan menggendongnya, tersenyum, "Tidak, nak. Ibu bahagia." Namun, kebahagiaan itu baru saja bersemi ketika di luar gang terdengar suara anjing menggonggong dengan keras. Aku terkejut dan menoleh keluar. Di antara celah tirai jendela yang berdebu, kulihat sekilas bayangan seorang wanita berdiri bersandar di tiang listrik. Bajunya yang berbunga-bunga pucat sangat kukenali. Tatapan matanya yang tajam pernah kulihat berkali-kali. Rina. Ia berdiri di sana, bibirnya melengkung seperti sedang tersenyum, dan tatapan itu jelas bukan tatapan doa untuk sebuah awal yang baru. Dadaku kembali sesak. Jangan-jangan mereka sudah tahu? Jangan-jangan mereka tidak ingin aku memiliki ini? Angin di beranda bertiup kencang, daun-daun bambu bergemerisik seperti suara peringatan. Aku memeluk Bayu, menggenggam erat kotak besi di dekapanku. Aku tahu, masalah ini belum berakhir. Sama sekali belum. Aku bersembunyi di balik pintu kayu tua, jantungku berdebar kencang. Bayangan baju bunga-bunga di luar sana sudah tidak salah lagi. Itu Rina, kakak iparku yang selalu menatapku sinis sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah mereka. Ia berdiri di bawah naungan pohon bambu, bersedekap, bibirnya menyeringai seolah berkata, "Kamu pikir bisa mengelabuhiku?" Aku mengintip dari celah pintu. Ia hanya berdiri di sana, tidak mengetuk, tidak masuk, tapi matanya menyapu dari atap hingga jendela seolah ingin menembus seluruh rumah ini. Bayu memeluk leherku, berbisik, "Ibu, ada siapa?" Aku dengan lembut menurunkannya ke ranjang bambu, menarik kelambu, lalu melangkah ke beranda. Melihatku muncul, Rina segera berjalan cepat ke arah gerbang. "Rumah ini kamu dapat dari mana?" tanya Rina, suaranya lebih nyaring dari suara jangkrik sore itu.
Aku berusaha tetap tenang. Peninggalan ayah. Rina tertawa sinis, tawa yang membuat punggungku merinding. Ayahku? Aku mengangguk. Rina mendekat, begitu dekat hingga hanya dengan mengulurkan tangan aku bisa menyentuh wajahnya. Jangan mengarang, orang tua itu bahkan tidak berani minta uang obat padaku. Bagaimana bisa punya sisa rumah untuk diberikan padamu? Kamu merayunya dengan apa, ha? Setiap kata merayu orang tua seperti pisau yang mengiris dadaku. Aku menggigit bibir agar tidak menangis karena sakit hati. Ayah hidup dalam diam, tapi beliau orang baik. Mbak tidak akan mengerti, kataku, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Rina memiringkan kepala, matanya setajam silet. Baik apanya? Kamu mau pamer surat-surat palsu? Hah? Aku semakin mengepalkan tangan. Di dalam lengan bajuku masih tersembunyi kotak berisi dokumen itu. Hanya dengan melihat tatapan Rina, aku tahu. Jika ia menemukan bahwa rumah ini memiliki surat-surat yang sah, ia akan melakukan segala cara untuk merebutnya kembali. Ini rumah peninggalan orang untuk saya. Mbak pulang saja, kataku. Rina melotot. Peninggalan orang? Dia itu ayah mertuamu, kerabatku. Kamu itu siapa berani-beraninya dapat warisan? Napasku terengah-engah. Selama berhari-hari dihina, dicaci maki, dianggap seperti debu jalanan, aku sudah terbiasa. Tapi hari ini, di depan pintu rumah yang Pak Budi pertahankan dengan uang recehannya untuk kami berdua, aku tidak bisa terus menunduk. Tolong jangan mengganggu di sini. Saya lelah. Aku menutup pintu, tapi Rina menahannya dengan kakinya. Buka, ku bilang buka. Ia mengangkat tangan hendak mendorong pintu dengan keras. Tepat pada saat itu terdengar suara langkah kaki dari ujung gang. Mbak Rina? Suara seorang wanita yang kukenal. Aku bernapas lega, itu Wati. Teman masa kecilku yang tinggal di desa sebelah. Melihat Wati, Rina langsung menurunkan tangannya, tapi wajahnya menjadi masam. Oh, cepat sekali sudah tinggal sendiri ya, Rina menyeringai. Wati melangkah maju, berdiri di depanku. Tinggal di mana itu urusan orang. Mbak Rina cari Mbak Sari ada perlu apa? Kalau ada, silakan bicara. Kalau tidak, silakan pulang. Di tengah jalan desa begini, tidak enak dilihat orang. Rina tertawa, tapi matanya penuh kebencian. Hebat ya, sudah punya sekutu. Kalian berdua hati-hati saja, aku pulang, tapi kita akan bertemu lagi. Lalu ia berbalik. Sandalnya yang usang menyeret debu. Aku terdiam cukup lama, kakiku gemetar hingga harus bersandar pada tiang pintu untuk bisa berdiri. Wati meletakkan tangannya di bahuku. Sudah kuduga ada masalah. Tapi sudahlah, jangan takut. Ada apa-apa, aku di sini bersamamu. Aku meremas tangannya pelan. Bagaimana dia bisa tahu aku di sini secepat ini, Wat? Wati menggeleng. Aku dengar samar-samar. Keluarga mertuamu dari tadi siang ribut soal rumah. Mungkin mereka curiga ada aset lain, jadi mereka mengawasimu. Aku memeluk Bayu yang baru bangun, kepalaku pusing. Surat yang ditinggalkan Pak Budi. Rumah nomor 42. Gentong beras. Buku tabungan. Semua itu bukan hanya harta, tapi juga pijakan terakhirku. Jika ini pun hilang, aku dan anakku mau kemana? Malam itu aku menyalakan tungku, memasak sedikit bubur untuk Bayu. Api yang berkelip-kelip memantulkan bayangan di dinding. Rumah terasa begitu sunyi, tapi semakin sunyi, aku semakin merasa ada mata yang mengawasi dari luar. Aku meletakkan kotak dokumen di bawah bantalku. Aku tahu tempat itu tidak aman, tapi aku belum tahu harus menyembunyikannya di mana lagi. Aku terus terjaga, telingaku waspada mendengar setiap suara kecil di luar. Malam itu, suara angin yang melewati atap genteng terdengar seperti seseorang yang mencoba mencongkel pintu. Suara anjing menggonggong dari kejauhan lalu mendekat, dan suara langkah kaki yang sangat pelan seolah sengaja diredam. Aku memeluk Bayu erat, mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Sesuatu pasti akan terjadi. Rina akan kembali, dan lain kali, ia tidak akan hanya berdiri di luar pintu. Malam itu, cuaca bulan Juli begitu gerah, panasnya sampai kipas anyaman pun tidak cukup mendinginkan. Bayu tidur di dekapanku, kepalanya yang mungil bersandar di lenganku, napasnya teratur, tapi aku tidak bisa tidur. Setiap suara di luar halaman seolah membesar di kepalaku.
Suara bambu bergesekan, suara anjing tetangga menggonggong beberapa kali, suara angin yang bersiul di sela-sela rumpun bambu seperti ada yang mendorong pintu. Desa ini biasanya tenang di malam hari, tapi malam ini, setiap suara terasa seperti peringatan. Aku memindahkan Bayu ke kasur kecil lalu duduk. Kotak dokumen peninggalan Pak Budi masih di bawah bantal. Tapi tempat yang begitu mudah ditemukan, semakin lama kusimpan di sana, semakin aku cemas. Aku mengangkatnya dan melihat sekeliling ruangan. Sembunyikan di mana? Bawah ranjang tidak bisa, atas lemari terlalu mudah terlihat, di bawah tungku, jika Rina masuk, itu pasti tempat pertama yang ia geledah. Akhirnya, pandanganku berhenti pada gentong air hujan yang diletakkan di dekat dapur. Gentongnya besar, mulutnya sempit, dan di dalamnya bersih. Aku membuka tutupnya, menggunakan kantong plastik untuk membungkus rapat kotak dokumen itu, lalu perlahan-lahan menjatuhkannya. Kotak itu tenggelam ke dasar, menimbulkan suara blup yang sangat kecil. Aku menutupnya kembali, hatiku sedikit lebih lega. Baru saja aku berdiri, di luar halaman terdengar suara yang sangat pelan. Kletak. Kletak. Aku membeku. Itu bukan suara angin, bukan kucing. Suara itu disengaja. Aku mendekati pintu, menempelkan telingaku pada papan kayu, telapak kakiku terasa dingin meski cuaca sepanas neraka. Lalu, suara derit yang sangat kecil, seolah ada yang mencoba gagang pintu. Aku segera mundur. Bayu menggeliat dan menangis pelan. Cepat-cepat ku bekap mulutnya, berbisik pelan, "Bayu, anak baik, jangan menangis ya." Suara langkah kaki di luar berhenti, lalu hening. Keheningan yang pekat, yang justru lebih menakutkan daripada suara apapun. Aku berjaga hingga hampir tengah malam, kedua kakiku pegal, lalu semuanya kembali sunyi. Aku tidak bisa tidur, hanya berbaring miring menghadap pintu, tangan memeluk Bayu erat, mulutku bergumam, "Tidak apa-apa nak, ada ibu di sini." Keesokan paginya, saat ku buka pintu dan melangkah ke halaman, sebuah pemandangan membuatku merinding. Pintu kayu itu memiliki bekas congkelan baru, bagian engselnya dicungkil begitu kuat hingga cat lamanya terkelupas. Seseorang benar-benar mencoba masuk semalam, aku terpaku. Kubayangkan jika semalam orang itu sedikit lebih kuat, mereka pasti sudah masuk. Dan di dalam kegelapan itu, apa yang akan terjadi padaku dan anakku? Saat sedang berpikir, Wati berlari tergopoh-gopoh. "Sari, tadi malam ada yang mengintai di sekitar rumahmu." Ibu-ibu di ujung gang melihat bayangan wanita berbaju bunga-bunga, tanganku lemas. "Baju bunga-bunga, lagi-lagi cocok. Kamu tahu siapa?" tanya Wati. Aku tidak menjawab, tapi di kepalaku, nama itu muncul begitu jelas seolah terukir di dinding. "Rina." Aku menarik Wati ke dalam. "Lihat ini, bekas congkelan di pintu." Wati mengerutkan kening. Kalau benar Mbak Rina yang melakukan ini, dia sudah nekat sekali. Aku menghela napas, suaraku serak. Demi rumah ini, demi surat-surat itu, demi bagian yang ditinggalkan ayah untuk kami, dia tidak akan berhenti. Wati berpikir sejenak lalu berkata, "Mulai sekarang, kamu jangan sendirian di malam hari. Setiap malam aku akan menginap di sini, berdua lebih baik." Tawaran sederhana itu membuat mataku perih. Kerabat sendiri tidak ada yang melindungiku. Tapi seorang teman kecil sejak dulu ada di sini, berdiri di sisiku tanpa ragu. Siang itu, aku pergi ke rumah tetangga meminta beberapa lembar daun jambu untuk merebus air mandi Bayu. Saat melewati desa atas, ku dengar beberapa ibu-ibu yang sedang membuat tahu berbisik. Si Rina itu bilang rumah di Gang Melati itu milik ayahnya, si menantu itu yang merebutnya. Iya, ku dengar semalam dia bahkan pergi mencari bukti. Seram, ya? Menantu macam apa itu? Mereka tidak tahu aku berjalan di belakang mereka, tapi setiap kata menusuk telingaku seperti dituang es batu ke jantung. Aku bergegas menggendong Bayu pulang. Saat masuk ke halaman, aku tiba-tiba berhenti. Di lantai plesteran ada sebuah benda kecil berwarna hitam. Aku membungkuk dan mengambilnya, sebuah anting-anting, berbentuk bunga berwarna hijau. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku langsung mengenalinya. Rina sering memakai anting-anting ini. Ia bahkan pernah pamer kepada kerabat, mengatakan bahwa ia membelinya di kota dengan harga mahal. Aku menggenggamnya erat, tidak lagi gemetar,
tidak lagi panik. Hanya ada satu perasaan, dia pasti akan kembali. Dan lain kali, aku tidak bisa hanya menutup pintu dan pasrah. Sore itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba diselimuti awan kelabu tebal, udara terasa berat. Aku baru saja mengangkat popok bayu yang kering ketika mataku tertuju ke arah gerbang. Sejak menemukan anting-anting di halaman, aku selalu merasa ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Hampir pukul 4 sore, Wati datang, membawa sekeranjang sayuran. Sari, sudah mandikan Bayu? Aku taruh sayuran di sini ya, nanti kita masak bareng. Aku mengangguk, bibirku terkatup rapat. Wati, nanti kalau malam ada yang ketuk pintu, jangan biarkan aku membukanya ya. Wati berhenti dan menatapku lekat. Kamu takut Rina datang? Aku tidak menjawab, hanya menyodorkan anting-anting itu di telapak tanganku. Wati melotot. Ya ampun, kamu yakin? Aku menemukannya di halaman pagi ini. Lagi pula, sesi desa hari ini ramai membicarakannya. Wati mengambil anting itu dan menggertakkan giginya. Orang macam apa ini, benar-benar tidak punya malu. Aku tersenyum getir, senyum yang hambar. Selama berbulan-bulan menjadi sana aku tahu betul. Sekali Rina menginginkan sesuatu, ia akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Malam harinya setelah makan malam sederhana, kami berdua duduk di beranda, mengipas-ngipas sambil mengobrol, mata kami tetap awas ke arah gerbang. Desa ini begitu damai di malam hari, suara jangkrik, angin yang berdesir di antara tanaman labu, dan dari kejauhan terdengar suara anak tetangga yang sedang belajar bicara. Tapi kedamaian itu justru membuatku gelisah. Begitu sunyi hingga suara sandal pun akan terdengar jelas jika ada yang berjalan di jalan tanah di luar. Bayu tertidur pulas di ayunan. Aku mendorongnya pelan. Cahaya lampu minyak dari dalam rumah memantulkan bayangan redup di wajahnya. Sekitar pukul 9 lebih, Wati menyenggol lenganku, berbisik, sepertinya ada orang di halaman belakang. Aku terlonjak berdiri, mata kami berdua menatap tegang ke arah pintu dapur. Sedikit cahaya dari dapur menyelinap melalui celah pintu belakang, cukup untuk melihat bayangan sesuatu yang melintas sangat cepat. Kucing? Tanya Wati, tapi suaranya bergetar. Aku hanya menggeleng. Kucing tidak berjalan lurus seperti itu, juga tidak cukup berat untuk membuat tanah sedikit bergetar. Aku menggendong Bayu ke dalam, meletakkannya di ranjang, lalu segera mengunci pintu utama. Kami berdua duduk diam, hanya mendengar detak jantung kami yang berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, suara ketukan di pintu terdengar. 3 ketukan kering dan keras. Hal yang paling kutakutkan telah tiba. Aku menarik Wati dan berbisik, "Jangan buka. Sama sekali jangan buka." Wati menelan ludah dengan susah payah dan mengangguk. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan memaksa. Di luar, suara seorang wanita terdengar, berusaha menahan amarah tapi tidak bisa menyembunyikannya. "Sari, buka pintu. Aku mau bicara." Wati melotot padaku. Benar, itu Rina. Aku berdiri menempel di balik pintu, hanya terpisah oleh selembar papan kayu tipis. Sedikit saja aku salah langkah dan membuka pintu, ia akan langsung menyerbu masuk. "Sari, aku tahu kamu di dalam, jangan pura-pura." Suara Rina meninggi. "Rumah ini bukan milikmu, aku tahu semuanya." Aku mencoba menjaga suara agar tetap tenang. "Saya tidak akan buka. Kalau ada apa-apa, besok pagi kita bicara di kantor desa." Rina menggedor-gedor pintu seolah ingin mendobraknya. "Kantor desa? Kamu pikir kamu hebat? Kamu merayu ayahku untuk dapat rumah? Kamu pikir bisa lolos?" Setiap katanya seolah ingin menghancurkan beranda kecil rumah ini. Aku mundur, menenangkan Bayu yang menangis ketakutan. Lalu tiba-tiba, semua suara hening. Tidak ada lagi suara Rina, tidak ada suara sandal, hanya keheningan malam yang merayap masuk melalui setiap celah pintu. Wati menatap, "Sudah pergi? Atau masih mengintai?" Aku juga tidak yakin. Aku menyingkap tirai jendela sedikit sekali. Halaman luar kosong, tapi perasaanku tidak tenang. Sesuatu yang disebut firasat, mengatakan bahwa ketukan pintu malam ini hanyalah peringatan. Lain kali akan lebih kejam. Lain kali, mereka tidak akan mengetuk lagi, mereka akan langsung mendobrak. Aku menelan rasa takutku,
berbisik pada Wati seolah bersumpah pada diri sendiri. Wati, mulai besok kita harus bersiap-siap. Wati mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan kekuatan. Kamu tidak sendirian lagi. Malam itu, aku terjaga hingga pagi. Bukan karena ketukan pintu, tapi karena aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, langit kelabu seolah akan hujan. Aku menitipkan Bayu di rumah Wati sebentar, lalu berjalan sendirian ke kantor kepala desa. Ketukan pintu Rina semalam masih terngiang di telingaku, tapi aku tahu aku harus pergi. Jika aku tidak melindungi diriku sendiri, tidak akan ada yang membantuku. Gerbang kantor desa baru saja dibuka. Aku langsung melihat Rina berdiri di bawah pohon flamboyan, bersedekap, mulutnya mengunyah permen karet. Melihatku, ia tersenyum sinis. Oh, berani juga datang ke sini? Hebat. Aku mengabaikannya dan langsung masuk ke ruang petugas administrasi. Bapak petugas mengangkat kacamatanya, membolak-balik dokumen yang kuserahkan, membacanya dengan sangat teliti. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit yang berderit. Setelah beberapa lama, bapak itu mengangkat kepala. Surat-surat ini sah. Ada stempel notaris yang jelas. Ini adalah aset atas nama Pak Budi yang dihibahkan kepada Ibu Sari, tidak ada yang salah. Rina melompat berdiri. Tidak mungkin. Ayah saya sudah tua, dia dirayu, bukan dihibahkan. Bapak petugas menatap Rina, suaranya menjadi serius. Mbak jangan bicara begitu, itu menghina almarhum. Kalau tidak ada bukti, jangan bersuara keras di kantor ini. Rina terdiam, tapi aku melihat matanya lebih tajam dari kemarin. Aku tahu betul tatapan seperti itu, tidak mau kalah, hanya mundur untuk sementara. Bapak petugas mengembalikan berkas itu padaku, sambil berpesan, Ibu simpan baik-baik. Nanti kalau ada sengketa, pihak desa akan membela yang punya surat sah. Aku menunduk berterima kasih, tapi hatiku tidak merasa lega. Keluar dari gerbang, Rina langsung menghadangku. Jangan kira punya secarik kertas itu urusannya selesai. Aku beritahu kamu. Ia mendekat, suaranya penuh kebencian. Rumah itu akan kuambil kembali. Tunggu saja, aku menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantu, Mbak Rina, saya tidak tahu apa maumu. Tapi kalau Mbak masih mengancam saya akan lapor polisi. Jangan paksa saya. Rina tertegun sejenak, tidak menyangka aku berani berkata seperti itu. Ia mendengus, berbalik pergi, tapi masih melontarkan kalimat. Simpan saja barang peninggalan orang tua itu, lihat saja apa kamu bisa hidup tenang. Kata-kata itu seperti batu yang jatuh tepat di dadaku. Aku menjemput Bayu dari rumah Wati. Dalam perjalanan pulang, firasat buruk terus menghantuiku. Tapi di saat yang sama, aku mengerti satu hal dengan lebih jelas dari sebelumnya, aku bukan lagi menantu yang bisa mereka tindas. Aku punya rumah, punya surat, punya sesuatu untuk dilindungi, dan aku harus menjadi kuat untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Sore itu, badai datang tiba-tiba. Awan hitam menggulung seolah akan menelan seluruh desa. Aku bergegas mengangkat pakaian Bayu sebelum hujan deras mengguyur halaman. Wati juga berlari datang, membawa seikat kangkung. Cuaca begini biasanya rawan, Mbak, aku tahu apa maksud Wati. Sejak dari kantor desa, hatiku terus was-was. Ancaman Rina masih terngiang. Angin bertiup kencang, kami menutup pintu lebih awal. Hujan menghantam atap genteng dengan deras. Di dalam rumah hanya ada cahaya lampu minyak yang redup, bayangan Bayu yang tertidur meringkuk di ayunan kecilnya. Hampir pukul 10 malam, Wati yang berbaring di ranjang sudut masih belum bisa tidur. Ia berbisik, Sari, dengar sesuatu? Aku memasang telinga. Awalnya hanya suara hujan. Lalu, di antara suara hujan itu, ada sesuatu yang sangat berbeda. Suara langkah kaki yang pelan, disengaja. Bulu kuduku berdiri. Hampir tengah malam, siapa yang berjalan di gang kecil rumahku? Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kami saling pandang, menahan napas. Lalu, suara kletak yang sangat pelan, seperti ada yang mencoba memutar gagang pintu dari luar. Wati berbisik, suaranya gemetar. Lagi Sari. Aku memeluk Bayu erat.
Di luar, hujan semakin deras, tapi suara kletak kedua terdengar jelas seperti pisau yang mengiris jantung. Aku yakin orang itu bukan kebetulan lewat. Aku mundur dan mengambil alu dari dapur, menyembunyikannya di balik pintu. Wati menggenggam tanganku, mengangguk. Kami tidak akan membuka pintu siapapun yang memanggil. Tapi kali ini, tidak ada panggilan, tidak ada makian seperti sebelumnya. Hanya bayangan seseorang yang berdiri di luar pintu, diam dan sabar, seolah menunggu kelengahan kami. Hujan menghantam beranda, airnya mengalir masuk ke dalam rumah. Suasana begitu pekat hingga sesak napas. Lalu tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar di jendela dapur. Jendela bergetar hebat seolah ada yang mendorongnya dari luar. Wati menjerit pelan, dia lewat belakang. Darahku terasa dingin. Dapur adalah tempat gentong air hujan, tempat aku menyembunyikan kotak dokumen. Jika orang itu tahu di mana kelemahanku, aku menggendong Bayu ke sudut rumah, menutupinya dengan selimut. Suara gedebuk terus terdengar di bingkai jendela kayu di belakang, seolah ada yang mencoba mendobraknya. Tapi karena hujan deras dan pintu kayu yang tebal, akhirnya suara itu melemah lalu berhenti. Kegelapan kembali menyelimuti. Kami berdua duduk tak bergerak selama hampir 1 jam, hanya mendengar detak jantung kami dan napas pelan Bayu di dekapanku. Ketika hujan reda, barulah aku berani mengintip dari celah jendela. Di luar halaman hanya ada genangan air, beberapa ranting bambu yang patah, dan sebuah jejak kaki yang dalam di lumpur, jejak kaki perempuan. Tenggorokanku kering. Tanpa melihat wajahnya, aku tahu siapa orang itu. Malam itu, aku mengerti satu hal, orang yang menginginkan rumah ini sudah tidak punya rasa takut lagi. Dan sebentar lagi, aku harus bersiap untuk pertarungan terakhir. Setelah malam hujan itu, aku tahu aku tidak bisa terus menunggu dalam ketakutan. Rina sudah begitu nekat hingga berani mencoba mendobrak pintu di tengah malam. Itu artinya, ia akan kembali dan akan semakin membahayakan. Aku memeluk Bayu, menatap halaman yang tergenang air, dan merasakan punggungku merinding. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam kepanikan seperti ini. Pagi harinya, Wati datang membantu menyapu halaman. Ia melihat jejak kaki yang masih tercetak jelas di lumpur, lalu mengerutkan kening. Sari, kalau dibiarkan terus begini, berbahaya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku mengangguk. Semalaman aku tidak tidur, aku sudah banyak berpikir. Malam ini, aku mau mencoba satu cara. Wati menatapku dengan ragu. Cara apa? Aku berbisik di telinganya, sangat pelan. Setelah mendengar, Wati terbelalak. Apa bisa? Nanti kalau. Aku tersenyum tipis, suaraku anehnya terdengar tenang. Kalau tidak dicoba, aku akan selamanya terpojok. Malam itu, hujan gerimis kembali turun. Aku sengaja tidak mengunci gerendel pintu belakang, hanya menutupnya rapat. Lampu di dalam rumah sebagian besar kupadamkan, hanya menyisakan satu lampu minyak yang redup. Wati pura-pura tidur di ranjang bambu di luar, sementara aku memeluk Bayu di kamar, tapi tidak tidur. Kami menunggu. Hampir tengah malam, suara sandal yang sangat pelan kembali terdengar. Seperti yang kuduga, bayangan itu berjalan memutar dari depan ke arah dapur. Aku dan Wati saling pandang dalam gelap tanpa berkata apa-apa. Kriet, suara pintu belakang didorong. Sesosok bayangan hitam masuk ke dalam rumah. Postur tubuhnya kecil, bahunya sedikit membungkuk. Itu Rina. Ia berjalan lurus ke arah gentong air, menyalakan senter dari ponselnya, dan membungkuk untuk memeriksa. Aku bisa melihat dengan jelas ketidaksabarannya dalam setiap gerakannya. Tepat saat ia membungkuk paling rendah, aku memberi isyarat pada Wati. Wati langsung bangkit, menepuk keras pintu kayu. Brak, siapa itu? Teriaknya. Rina terlonjak kaget, kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Kakinya menyenggol sebuah baskom aluminium hingga menimbulkan suara nyaring. Ia panik, mencoba berdiri untuk lari, tapi aku sudah berdiri menghalangi pintu dapur, memegang sebuah sapu panjang. Mbak mau apa di rumah saya tengah malam begini? Wajah Rina pucat pasi, tidak ada setetes pun darah. Tidak, aku cuma lewat. Wati membentak. Lewat kok sampai masuk ke dapur orang tengah malam? Rina tergagap. Aku salah jalan.
Aku menunjuk lurus ke arah gentong air. Atau Mbak sedang mencari sesuatu di dalam sana? Rina membeku. Seisi rumah hening, hanya terdengar suara hujan rintik-rintik di atap. Ia gemetar, matanya melirik ke sana kemari mencari jalan keluar. Aku berkata dengan tenang, setiap kata terdengar tajam dan dingin. Mbak Rina, mulai sekarang kalau Mbak masih berani mendekat ke sini, saya akan lapor polisi atas tuduhan masuk tanpa izin di malam hari. Coba saja sekali lagi. Rina menggertakkan gigi, tapi ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Ia mengambil sandalnya dan lari keluar melalui pintu depan, tidak berani menoleh ke belakang. Beberapa saat kemudian, barulah Wati bisa bernapas lega. Sari, kamu nekat sekali. Aku duduk di samping gentong air, memeluk Bayu yang tertidur pulas. Hatiku terasa lebih ringan, tapi masih ada sedikit sesak. Aku memenangkan satu pertempuran, tapi belum memenangkan seluruh perang. Rina tidak akan menyerah semudah itu, dan aku tahu, gelombang berikutnya akan lebih dahsyat. Setelah malam di mana Rina tertangkap basah di rumahku, gosip di desa menyebar perlahan. Orang-orang berkata macam-macam, tapi intinya sama, Rina sudah keterlaluan, kalau begini terus bisa celaka. Aku tidak peduli omongan orang. Aku hanya berusaha menjaga ketenangan untuk Bayu. Tapi seperti firasatku, semuanya belum berakhir. Suatu pagi, petugas desa memanggilku. Suara bapak bagian administrasi terdengar berat. Ada yang mengajukan gugatan bahwa ibu merebut aset. Ibu siapkan diri untuk mediasi. Aku langsung bisa menebak siapa, tapi aku tetap membawa semua dokumen. Saat aku masuk ke ruangan, Rina sudah duduk di sana, bersedekap, bibirnya merah menyala, tatapannya penuh kemenangan. Dia mengambil rumah ayah saya, teriak Rina. Ayah saya dirayu, dimanfaatkan. Aku meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Suaraku lebih tenang dari yang kubayangkan. Ayah menandatanganinya saat beliau masih sadar, ada notaris, ada saksi. Bapak petugas membuka berkas, membaca setiap halaman, raut wajahnya berubah drastis. Akhirnya, beliau meletakkan pena dan menatap Rina. Mbak Rina, gugatan Mbak tidak berdasar. Sebaliknya, tindakan Mbak masuk ke rumah orang tengah malam. Jika pihak Ibu Sari ingin membuat laporan, pihak desa akan mempertimbangkannya. Rina melompat berdiri, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Rumah itu milik ayah saya. Kenapa diberikan pada menantu? Bapak petugas meninggikan suaranya. Siapa yang merawat ayah Mbak saat beliau sakit? Siapa yang menjaga beliau di akhir hayatnya? Siapa yang berbakti, Mbak atau dia? Rina terdiam. Ruangan itu sunyi senyap. Aku mengepalkan tangan, menahan haru. Bukan karena menang atau kalah, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang menyuarakan kebenaran yang selama ini kupendam saat menjadi menantu. Keluar dari kantor desa, Rina menarikku. Suaranya tercekat tapi masih penuh kebencian. Kamu pikir kamu lebih baik dariku. Perempuan murahan kok mau punya rumah. Aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak lebih baik dari siapapun. Tapi rumah itu adalah peninggalan orang baik untuk orang yang baik. Sedangkan Mbak, coba tanya hati Mbak sendiri, apa Mbak bahagia? Rina gemetar, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berbalik pergi, posturnya tidak lagi angkuh, melainkan seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia yakini miliknya. Aku menggendong Bayu pulang, berdiri di depan beranda yang lembab, halaman kecil dengan tanaman labu, dan gentong air hujan. Semuanya seolah ikut bernapas lega bersamaku. Rumah ini tidak besar, tidak baru, tapi inilah tempat di mana aku dilindungi, bisa bernapas, dan bisa hidup tanpa harus menunduk. Malam itu, aku menyalakan sebatang dupa di depan foto kosong Pak Budi. Asapnya mengepul, lembut seperti pesan seorang ayah yang baik. Kamu sudah kuat, nak, ayah tenang. Aku berbisik, ayah, kami berdua akan hidup dengan baik, saya janji. Aku memeluk Bayu, duduk di beranda menatap cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip ditiup angin sepoi-sepoi. Hidup mungkin telah mengambil banyak hal dariku, tapi pada akhirnya, hidup juga memberiku sebuah rumah, sebuah kedamaian, dan sebuah pelajaran tentang hati manusia. Tidak perlu menang dengan kata-kata, cukup menang dengan cara hidup,